struktur sihir, dan akhirnya manifestasi, di mana sihir mengambil bentuk di dunia nyata melalui rumus-rumus tersebut. Ia menambahkan bahwa penyusunan dan manifestasi dapat dikuasai melalui usaha dan pembelajaran yang cukup. Namun, citra mental bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha. Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk melampaui batasan dan mencapai kebebasan imajinasi melalui keberanian. Itu, katanya, menentukan kedalaman gambaran mental, dan untuk menunjukkan, dia memunculkan api. Dia menjelaskan bahwa jika dia membayangkan api ini sebagai panah, itu menjadi sihir lingkaran kedua panah api, tetapi jika dia membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda, hasilnya akan berubah sesuai. Dia merenung bahwa jika dia tidak membatasi visualisasi mentalnya, dia bisa menciptakan sesuatu yang ajaib meskipun itu tidak ada di dunia ini. Hubert setuju dalam diam. Dia berpikir itu seperti sinar matahari yang menyinari tempat yang teduh atau paradoks es panas. Sihir dimulai dengan memahami dunia tetapi pada akhirnya berakhir dengan membengkokkan aturannya. Bagi dia itulah esensi dari sihir sejati. Dia menyimpulkan bahwa murid ini memang seperti yang dia duga. Perpustakaan siswa, pikirnya, terlalu sempit sebagai dunia bagi seseorang seperti Russell. Saat itu jendela sistem memberitahu bahwa misi telah tercapai. Izin memasuki lantai 1 perpustakaan profesor telah diberikan, dan monostone tingkat rendah kini bisa dikonsumsi 2 kali. Setelah beberapa saat, dia pergi ke perpustakaan dan berpikir bahwa bahkan lantai pertama saja sudah sangat luas, jauh lebih besar dan terperinci dibandingkan perpustakaan mahasiswa. Dia merenungkan isi tentang lintasan balistik 3 dimensi sihir, botani sihir intensif, dan mata pelajaran praktis yang tetap berhasil mencakup teori dasar sihir secara menyeluruh. Saat dia mengambil sebuah buku, dia mulai membacanya. Seorang wanita datang dan berkomentar bahwa dia sedang membaca buku yang cukup menarik. Russell berbalik dan bertanya siapa di sana. Dia melangkah ke sisi lain dan dengan lembut berkata, "Lewat sini, anak." Dia memandangnya dan bertanya-tanya apakah orang ini adalah Daria Snow White. Dia bangkit dan membungkuk hormat di hadapannya, memperkenalkan diri sebagai Russell Raymond dan menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bertemu dengannya, sang penguasa menara api. Narator mencatat bahwa dia berada di dalam wilayah lingkaran ke-8, sebuah wilayah yang hanya sedikit orang di dunia yang pernah mencapainya. Meskipun usianya sudah lebih dari 80 tahun, cadangan mana yang sangat besar digunakan untuk mempertahankan penampilannya yang muda. Dia diperkenalkan sebagai tokoh utama dari faksi Menara Merah, menara sihir dengan peringkat tertinggi. Dia mengakui bahwa dia tampaknya tahu siapa dirinya sementara dia diam-diam bertanya-tanya mengapa seseorang dengan kedudukannya ada di sini. Dia memberitahunya untuk tidak gugup, menjelaskan bahwa dia hampir seperti sesama pelancong yang berjalan di jalan yang sama, dan menawarkan sepotong permen kepadanya. Dia bertanya apakah itu benar-benar untuknya. Dia balik bertanya bagaimana seorang murid sepertinya bisa mendapatkan akses ke perpustakaan profesor, lalu pergi. Dia mengambil permen itu dan mulai memakannya, sambil berkata bahwa Profesor Hubert telah memberinya izin. Dia bertanya dengan terkejut apakah pria kaku itu benar-benar melakukannya, sementara dia mengingat Hubert mengatakan telinganya gatal, ciri khas orang yang tegak dan pendiam. Dia berkomentar bahwa itu masuk akal, karena dia sedang mempelajari sesuatu yang sangat menarik, mana yang sangat murni. Dia mencatat bahwa distribusi mananya juga sangat stabil, sebuah sifat yang jarang ditemukan. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyadari sesuatu yang lebih dalam. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena dia tidak datang untuk menggurui atau memaksakan apapun, dan dia membalas dengan rasa terima kasih. Dia menyuruhnya untuk berkembang sebaik mungkin sesuai kemampuannya. Dia membungkuk dengan hormat dan setuju, lalu berjalan menuju pintu, sambil berpikir bahwa dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sana. Betapa keuntungan yang tak terduga, pikirnya. Di luar, Anton melihatnya dan mengejek, bertanya keras apakah itu bukan Russell dan mengapa dia keluar dari perpustakaan profesor. Dia bergumam bahwa Russell pasti menjelat profesor untuk bisa masuk, meski itu tidak akan ada gunanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Russell bisa berusaha sebaik mungkin, meskipun itu tidak akan banyak membantu. Kemudian, di halaman akademi, seorang profesor mengumumkan dimulainya kelas studi pertarungan sihir waktu nyata. Narator menjelaskan bahwa siswa yang namanya dipanggil pertama harus turun ke lantai stadion dan memilih siswa lain sebagai lawannya. Biasanya profesor memanggil siswa yang paling lemah terlebih dahulu agar mereka dapat memilih lawan dengan tingkat yang serupa. Russell duduk diam di antara yang lain, berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, dia selalu menjadi yang pertama dipanggil. Anton, yang duduk di dekatnya, bertaruh dengan suara keras bahwa itu akan menjadi Russell lagi. Sementara seorang teman sekelas menambahkan bahwa jelas dia menderita penyempitan vena mono. Profesor memanggil nama Russell, memintanya memilih profesor sebagai lawannya, mengatakan dia perlu menaikkan nilai semester ini.
Siswa lain berteriak ingin dipilih menggantikan orang bodoh itu. Profesor memerintahkan keheningan dan mengumumkan murid pilihannya, Anton Frederick. Kerumunan terkejut. Awalnya semua mengira Russell yang akan dipanggil duluan. Bisik-bisik menyebar. Kenapa Anton? Saat Anton melangkah ke lapangan, dia mengucapkan terima kasih kepada profesor. Profesor menjawab bahwa ini adalah isyarat kecil dibandingkan dengan banyak kebaikan yang diterima dari Asosiasi Pedagang Frederick. Russell diam-diam mengamati. Sudah mulai curiga. Anton menoleh padanya dan mengejek, menuntut tahu apa yang sedang ditunggunya. Dia menyuruhnya turun ke Russell Raymond. Setelah beberapa saat, Hubert duduk di kantornya bersama Daraya dan berkomentar bahwa seandainya dia berencana berkunjung, akan lebih baik jika dia memberitahunya sebelumnya. Dia menjawab bahwa tidak apa-apa, karena tidaklah aneh bagi seorang guru untuk mengunjungi muridnya. Saat mengangkat cangkir tehnya, dia berkomentar bahwa dia telah memberikan akses kepada seorang murid bernama Russell ke perpustakaan bekas profesor. Dia mengonfirmasi dan bertanya apakah anak itu telah melakukan kesalahan. Dia menjawab tidak. Hanya saja sudah lama dia tidak menemui sesuatu yang begitu langka dan berharga. Hubert setuju, mengatakan bahwa kondisi Russell, penyempitan monovein, adalah penyakit langka bahkan di seluruh benua, dan dia memanggilnya bodoh. Terkejut, dia bertanya apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa anak itu telah mengatasi batasannya sendiri. Dia meminta penjelasan, dan dia mengungkapkan bahwa Russell sudah membentuk lingkaran keduanya. Terkejut, Hubert mengulangi kata-katanya, Russell sudah membentuk lingkaran keduanya. Adegan bergeser ke arena latihan, di mana Russell dan Anton berdiri saling berhadapan. Sebuah jendela sistem muncul di depan Russell. Ini memberitahunya tentang misi, untuk menang selama pelatihan sihir. Hadiah yang terdaftar termasuk 2 batu sihir tingkat rendah dan pembukaan kompartemen seberat 40 kg. Russell merenungkan kompartemen itu, sebuah penyimpanan sihir canggih yang hanya bisa digunakan oleh penyihir terkaya. Dia berpikir itu akan sangat berguna untuk menyimpan batu sihir. Anton memanggilnya serangga dan bertanya apakah tubuhnya membeku. Apakah dia masih ingin hidup dan memerintahkannya untuk memohon. Russell tertawa dan bertanya apa maksudnya dengan memohon. Lalu mengaktifkan mananya dan bertanya lagi apakah dia benar-benar memintanya untuk memohon. Anton, mengenali aliran mana, bertanya-tanya apakah sihir itu mungkin seperti yang dia pikirkan. Dia berteriak agar semua kembali ke posisi masing-masing dan menyatakan dimulainya pertandingan. Dia tidak percaya seseorang dengan penyempitan pembuluh mana bisa mencapai lingkaran kedua. Tanpa ragu, dia melancarkan mantra lingkaran kedua, Flame Thrower, menyerang Russell. Terkejut oleh serangan mendadak itu, Russell dengan cepat mengaktifkan perisai mana untuk memblokirnya. Seorang profesor mengamati pertahanan itu dan menyatakan ketidakpercayaan, mencatat bahwa Russell membuat perisainya tipis dan memiringkan permukaannya untuk memantulkan gelombang panas, sebuah teknik yang canggih, lalu mulai bertepuk tangan. Seorang profesor lain diam-diam bertanya-tanya apakah Russell Raymond selama ini menyembunyikan kemampuannya. Anton yang terkejut karena Russell mampu menahan serangannya, melancarkan serangan lagi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kini dia harus mengandalkan kekuatan api yang luar biasa. Sebagai balasan, Russell mengeluarkan mantra lingkaran kedua panah api. Anton membalas dengan sihir apinya sendiri, tapi pikirannya bergegas. Russell menggunakan Fire Arrow, tanda jelas sihir lingkaran kedua. Dia gemetar dan mengulangi hinaannya, memanggil Russell serangga sekali lagi. Dia berjuang menerima apa yang sedang dia saksikan. Russell sudah melepaskan anak panah kedua. Russell menyiapkan anak panah lagi dan melemparkannya, melancarkan serangan ganda. Para profesor yang menyaksikan terkejut. Seseorang berseru tidak percaya, bertanya apakah Russell menggunakan double casting, sementara yang lain menjawab bahwa dia tidak yakin. Ini tidak tampak seperti double casting tradisional. Profesor lain mengatakan sepertinya kecepatan casting Russell sangat cepat sehingga memberikan ilusi double casting. Sementara itu, Anton bertanya-tanya apakah melempar panah api adalah batas kemampuan Russell. Dia menyimpulkan ada cara untuk menghadapinya, dengan perisai yang khusus melawan api dan segera mengeluarkan mantra lingkaran kedua, perlindungan dari api. Russell berpikir ini tepat yang dia tunggu. Anton mengira Russell berniat memperpanjang pertarungan sampai mananya habis, yakin itu akan menjamin kemenangannya. Russell tiba-tiba memerintahkan pembatalan mantra sebelumnya dan mulai mempersiapkan yang lain. Anton terkejut dengan perubahan tiba-tiba itu dan menuntut tahu apa serangan baru itu. Russell melepaskan sihir angin lingkaran kedua, panah angin, yang menembus perisai Anton dan membuatnya terlempar. Anton, terkejut, menyadari bahwa Russell mengenali jenis perisai itu dan menyesuaikan sihirnya untuk mengatasinya. Para profesor menonton dengan tidak percaya,
bertanya-tanya apakah ini benar-benar Russell yang mereka kenal. Anton terjatuh ke tanah dan menatap ke atas dengan terkejut saat Russell menerjang ke arahnya. Russell mengumpulkan